Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hindi Arfiansyah. Saya berasal dari UIN Salatiga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membawakan Baik, selanjutnya kita masuk kepada poin materi yang dimana Al-Ghazali memiliki pandangan di mana uang sebagai barang atau benda yang berfungsi sebagai sarana mendapatkan barang yang diinginkan, serta memiliki bentuk fisik bahan yang tahan lama. Jadi menurut pandangan Al-Ghazali ini, uang tidak hanya sebagai penyimpan nilai, uang digunakan mempermudah aktivitas manusia dalam segi ekonomi untuk mendapatkan barang atau benda yang kita inginkan. Selain dari itu, uang juga memiliki beberapa kriteria jika ingin dikatakan atau digunakan sebagai alat transaksi. Yang pertama, memiliki fisik atau bahan yang tahan lama. Jadi bisa kita artikan bahwasannya uang, ya, uang yang kita ketahui saat ini itu ada yang berbentuk logam dan juga ada yang berbentuk kertas. Mungkin untuk yang pertama tadi yang berbentuk logam itu jelas dalam bentuk fisiknya itu sangat tahan lama. Akan tetapi memiliki kekurangan yaitu beratnya sehingga semakin berjalannya waktu uang diubah bentuknya yang tadinya berbentuk logam menjadi berbentuk kertas. Nah, dengan berbagai modifikasi, kertas itu sendiri dirancang untuk fleksibel, mudah di bawah dan juga ringan. Dengan teknologi kertas yang tidak mudah luntur, tidak mudah sobek, dan juga mungkin tahan air ketika uang itu sendiri terkena air. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan pengertian atau pandangan menurut Al-Ghazali bagaimana itu uang, lalu bagaimana sih pandangan uang dalam ekonomi Islam? Oke, di sini saya telah menyajikan 2 poin terkait uang. Ya, yang pertama diterima oleh siapapun. Nah, jadi dalam perspektif Islam, uang itu harus bisa diterima oleh siapapun. Ya, contohnya, apabila suatu negara ingin meluncurkan atau menciptakan mata uang, itu harus diterima. Yang pertama diterima oleh negara itu sendiri atau masyarakatnya. Dan yang kedua, apabila suatu negara itu menciptakan uang, ya, menerbitkan uang, tidak hanya diterima oleh masyarakatnya, akan tetapi harus juga diterima oleh negara-negara lain agar memiliki pengakuan bahwasannya uang ini sah digunakan untuk melakukan transaksi ekonomi, baik dalam negeri maupun transaksi ekonomi luar negeri. Oke, yang selanjutnya ditetapkan oleh negara. Nah, jadi tidak hanya tidak hanya uang itu disepakati oleh masyarakatnya. Contoh, kita menggunakan mata uang asing, ya. Akan tetapi negara itu belum memiliki mata uang. Jadi uang ini sebenarnya sebagai sebagai patokan untuk transaksi di suatu negara. Sehingga eh, apabila masyarakat ini ingin menggunakan uang sebagai alat transaksi, maka harus disahkan atau diakui oleh negara dan diikuti eh, pengakuannya oleh negara-negara lain. Seperti yang kita contoh di salah satu negara itu di Zimbabwe, ya. Memang itu sedikit lucu, diakui oleh negara.
dengan nominal yang sekian banyak digitnya nolnya itu. Akan tapi itu memiliki nilai mata uang yang tidak sesuai dengan negara-negara lain yang nilai digitnya itu mungkin lebih sedikit. Nah, jadi dalam hal ini negara juga harus mempertimbangkan uang itu berapa nominalnya, tingkat inflasinya berapa. Sehingga eh, uang ini perlu adanya perhatian khusus dari negara agar tidak terjadi tidak terjadi hal-hal seperti yang ada di negara Zimbabwe kalau nggak salah itu seperti itu. Sehingga uang itu sebenarnya adalah power utama ya, salah satu power utama di suatu negara untuk tetap hidup, untuk tetap bisa negara tersebut melakukan kegiatan ekonomi baik di dalam negara maupun untuk negara lain, negara tetangga mungkin seperti itu. Bagaimana sih keuangan syariah atau keuangan Islam? Oke, jadi dalam perspektif Islam itu dalam kegiatan keuangan Islam merujuk pada sistem manajemen keuangan yang dimana manajemen keuangan ini berpedoman pada prinsip dan dasar hukum Islam. Sehingga bukan hanya sistemnya saja, namun juga berlaku bagi penyelenggara keuangan serta produk yang ditawarkan. Contoh, penyelenggara keuangan itu seperti halnya bank. Bank itu kalau dalam perspektif Islam ya yang terjadi saat ini ya bank syariah seperti itu. Kemudian produk yang ditawarkan seperti akad mudoroba, musyarakah seperti itu. Jadi dalam kegiatan keuangan Islam itu perlu diperhatikan dari segi penyelenggaranya maupun produk yang ditawarkan kepada nasabah untuk mengindahkan prinsip dan dasar-dasar hukum Islam. Seperti itu. Dalam prakteknya, Islam juga menerapkan atau menekankan bahwasannya praktek keuangan Islam itu untuk menghindari sistem riba atau dalam bahasa perbankan syariah itu bukan riba, akan tapi sistem bagi hasil antara bank dan juga nasabahnya. Kemudian menghindari goror, spekulasi resiko yang menimbulkan kerugian atau ketidakpastian ya. Sehingga dalam praktek keuangan Islam itu betul-betul diperhatikan agar tidak terjadi yang namanya kerugian baik di pihak bank itu sendiri maupun pihak nasabahnya. Pada era globalisasi ini, perkembangan sistem keuangan, terutama di Indonesia, mulai berkembang pesat. Adanya perspektif masyarakat Muslim atau mungkin beberapa organisasi untuk memulihkan ekonomi yang ada di Indonesia yang sebelumnya dikuasai oleh kaum kapitalis dan juga sosialis. Maka dari itu, generasi muda dan juga beberapa organisasi baik swasta ya itu memiliki gagasan untuk meningkatkan atau memunculkan sistem keuangan dalam apa ya perspektif atau pedoman Islam seperti contoh adanya Islamic Financial beberapa lembaga seperti Badan Amil Zakat, kemudian Bank Syariah, dan juga mungkin ada asuransi syariah, dan mungkin diikuti oleh beberapa perusahaan-perusahaan lain yang memiliki pedoman atau landasan perusahaan yang berbentuk atau yang tercover menggunakan dasar-dasar hukum Islam.
Hal ini amatlah penting untuk dilakukan karena sebagian atau sebagian besar mayoritas penduduk Indonesia itu adalah beragama Muslim, sehingga perlu adanya fasilitas-fasilitas yang bergerak di sektor keuangan untuk mempermudah kegiatan atau lajur ekonomi yang ada di Indonesia agar tidak terkalahkan oleh sistem-sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis seperti itu. Beberapa tantangan keuangan Islam yang harus segera diselesaikan agar keuangan Islam bisa meluas di banyak sektor ekonomi Indonesia. Yang pertama yaitu sektor perbankan. Kurangnya tenaga kerja yang spesifik menguasai industri perbankan syariah, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas terkait belum terintegrasi dan eh, tersinergiskan dengan sempurna serta belum adanya keselarasan visi dan misi. Bank umum syariah kualitas teknologi masih kalah dengan teknologi bank konvensional. Sehingga dalam sektor perbankan perlu adanya pembaruan dari segi kinerja, kebijakan maupun teknologi yang perlu diperhatikan agar sektor keuangan di Indonesia bisa lebih baik lagi ke depannya. Yang selanjutnya yaitu di sektor zakat dan wakaf, terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai zakat dan juga wakaf terutama dalam konteks wakaf tunai. Selanjutnya kurang optimalnya